Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita Zoom. Lagi Zoom tapi Zoomnya ini saya rekam untuk kelas yang lain. Jadi saya kirim ke kelas yang lain hasil Zoomnya, dan ini bisa menjadi video yang diperhatikan dan disimak terkait mata kuliah kita perilaku organisasi. Kebetulan saya ini lagi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, karena ada studi banding di Universitas di Pordeko itu yang ada di Bukit Tinggi. Jadi saya ngirim video, disimak dan dipahami betul-betul. Baik, perilaku organisasi ini kita nggak bisa lepaskan dari perbuatan kita, etika, tingkah laku, kemudian sikap norma yang berlaku. Bagaimana kita berorganisasi itu harus sesuai dengan etika norma yang berlaku. Jangan kita berorganisasi sesuka hati kita, kemudian maunya kita, kemudian melanggar aturan, tata krama. Karena kita tahu di dalam organisasi itu banyak orang, sekumpulan orang, kemudian juga tujuannya itu berbeda-beda. Tetapi kalau udah masuk organisasi, apalagi organisasi dengan gerbong yang sama, harus tujuannya sama. Sama-sama dalam hal terkait apa yang visi misi kalian masuk organisasi tersebut. Baik, untuk yang tetap Zoom, perhatikan betul-betul. Saya mulai. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi sekelompok, berarti ada berapa orang? Ada berapa orang ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Sekelompok orang yang bekerja sama dengan tujuan bersama. Jadi nggak bisa tujuannya si A mau tujuan 1, si B mau tujuan 2, nggak bisa. Semua yang kumpul dalam satu organisasi itu mempunyai tujuan yang sama, bersama-sama. Karena kemampuan kita ini berbeda, keinginan kita berbeda. Tetapi kalau ada satu organisasi mempunyai ikatan emosional yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara terperinci, organisasi itu wadah atau tempat. Wadah tempat, ada bangunan, perusahaan, itu tempat. Ada kampus, sekolah, lembaga, yayasan, itu tempat. Dengan suatu tempat ini berkumpul orang-orang yang berbeda tadi, bersama-sama secara rasional berpikir apa yang harus dilakukan di dalam organisasi, tentu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan yang berlaku di akte notaris tersebut. Secara rasional, logika, sistematis, terencana, punya perencanaan, rencana kerja jangka pendek, panjang, menengah. Kemudian terpimpin, leader, ada pemimpinnya, harus mampu dipimpin. Kalau nggak bisa memimpin dan dipimpin, susah. Kemudian terkendali. Terkendali ini adalah apa yang kita lakukan itu sesuai ekspektasi kita, jangan di luar kontrol. Ya kan bisa membedakan orang minum air putih lega, orang minum alkohol dengan kadar alkohol yang tinggi pasti katanya udah gak terkendali lagi. Kira-kira membedakan terkendali seperti itu. Kita mau arah yang mana, positif atau negatif? Ya. Kemudian di dalam organisasi tentu memanfaatkan suatu sumber daya manusia yang di dalamnya itu kita bisa mengolah keuangan, sarana prasarana. Kemudian dua hal yang penting, efektif, efisiensi. Efektif di dalam organisasi, efisiensi di dalam organisasi. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Itu aja intinya. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Setiap manusia mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Sakinah wa mawaddah warahmah, misalnya berumah tangga. Tapi ada ditanya, kok kenapa berumah tangga? Aku ingin punya anak dan cucu. Kok kenapa berumah tangga? Ingin mewujudkan keluarga sakinah. Kenapa berumah tangga? Keinginan orang tua. Seperti itu. Orang mempunyai tujuan berbeda. Maka tujuan organisasi ini adalah menyatukan suatu kepentingan
dari beberapa orang dengan masuk tujuan yang sama. Ya. Ingin bangun organisasi tujuan untuk kemaslahatan, silakan. Sosial, bangun suatu organisasi untuk pemerhati lingkungan, silakan. Pemerhati limbah yang berserakan, pencemaran udara, pencemaran sungai, silakan. Anda dengan sekelompok orang bersama dengan tujuan, Anda bisa melakukan class action, tuntutan jika ada pencemaran lingkungan. Baik, saya hanya sebatas sampai nanti tujuan organisasi, kemudian nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi, saya lanjuti materi selanjutnya. Baik, mudah-mudahan Zoom kali ini bisa diikuti dan didengari suara saya. Kalau nanti ada yang putus-putus, maklum lah, ya kan? Tujuan organisasi tentu berpengaruh di dalam suatu wadah atau tempat tersebut. Karena tujuan itu sangat berpengaruh dalam pengembangan organisasi. Baik perekrutan anggota, kemudian bagaimana yang dicapai agar berjalan sesuai yang diinginkan. Karena kan banyak orang di dalamnya, tujuannya berbeda-beda. Pada dasarnya organisasi ini mengatasi keterbatasan kemampuan. Maka dalam organisasi kita merekrut itu beda-beda. Ada yang misalnya kemampuannya di pemerhati limbah, dia pakar limbah. Ada yang di dalamnya pakar hukum, pakar ekonomi. Jadi setiap ada permasalahannya ada khusus-khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing, keahliannya masing-masing. Sama seperti negara lah, ada presiden, menteri pendidikan, ahli pendidikan, menteri kesehatan, ahli kesehatan. Jadi ada berapa orang di dalamnya berpengaruh, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga jadikan satu, sehingga sumber dayanya itu menjadi kuat. Untuk mencapai apa? Mencapai tujuan organisasi tersebut. Mau perusahaan, mau PT, mau yayasan, bahkan seperti negara ini. Jadi jangan organisasi itu cakupannya sangat sempit, kecil, tapi harus luas. Organisasi itu yang paling penting juga mencapai tujuan itu dengan selektif, efisiensi, karena melakukan bersama-sama. Kalau nanti nggak efisiensi, untuk apa berorganisasi? Kita udah rame-rame, gotong royong, dikerjakan satu orang sama dikerjakan 100 orang, pasti yang lebih cepat 100. Makanya lebih efisiensi. Tapi kalau yang rame-rame ini banyak pun menyemak, nggak dapat berbuat apa-apa, bubarkan aja. Itu apa? Berarti efisiensi, efektifnya nggak berjalan. Oke. Kemudian organisasi ini bukan tempat mencari jabatan. Jabatan itu sebagai hanya bagian-bagian kerjaan aja. Ketua jadinya ini, direktur, pimpinan jadinya tarik tujuan ini, bendara tujuan ini. Jadi jabatan itu hanya pembagian tugas-tugas sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tanggung jawabnya masing-masing. Jadi bukan untuk nyari ketua, nggak ada itu. Ya. Jadi hanya untuk pembagian kerja. Sesuai lah, kalau kerjanya lebih berat, apalagi di perusahaan lebih berat, tentu ekspektasi salary gajinya lebih besar, berbeda dengan yang tanggung jawabnya lebih kecil. Kemudian jangan jadikan organisasi ini untuk kepentingan pribadi. Memang organisasi ini bisa untuk mencapai keuntungan-keuntungan bersama di dalam hal-hal yang berbeda tadi. Tetapi tetap jangan menggunakan ego kita sendiri, kepentingan pribadi sendiri. Kemudian jadikan organisasi untuk mendapatkan kekuasaan itu betul, bisa dibilang betul. Presiden itu merebut kekuasaan, DPR merebut kekuasaan, bupati. Tetapi dalam merebut kekuasaan itu apa? Supaya untuk berbuat lebih baik lagi, bisa berbuat atau bermanfaat bagi masyarakat. Jangan kekuasaan itu untuk kepentingan kelompok pribadi, tapi untuk lebih kita mempunyai power kuat membantu masyarakat, mencapai kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat. Jadi kekuasaan itu sebenarnya kita jadi servis, pelayan, bukan kita yang dilayani. Kemudian yang terakhir, tempat menambah pergaulan. Organisasi ini tempat menambah pergaulan. Ada grup futsal, ya udah,
tuangkan kreativitas kalian untuk futsal tersebut. Berarti kan menambah kawan. Di futsal itu kan banyak teman orang. Kemudian kita melakukan kegiatan yang positif. Tapi kalau ternyata kita nggak ada kegiatan, pikiran kita ini pasti dirasuki hal-hal yang negatif. Apa yang mau dibuat? Makanya bergaul. Nggak salah bergaul, asal jangan salah pilih teman. Ya. Oke, selanjutnya tentu itu menambah waktu luang. Jadi kalau misalnya kita berorganisasi, memanfaatkan waktu luang yang positif. Organisasi itu penting, bukan hal yang negatif, dan dijauhi. Saya parakan sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita semua.